Om Swastiastu, Om Rangringsah Paramasiwa Yaditya. Pertama-tama, mari kita haturkan pangaksama kehadapan ide yang widiwasa agar kita semua terhindar dari kutuk dan api neraka. Agama Hindu atau Hinduisme merupakan agama yang dominan di Asia Selatan. Agama itu sendiri diklaim sebagai agama yang tertua di dunia. Praktik keagamaan Hindu itu sendiri meliputi ritual sehari-hari seperti contohnya puja atau sembahyang, pembacaan doa, dan perayaan hari suci di hari-hari tertentu. Asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Perubahan terjadi karena bangsa Arya dengan bangsa Dravida melakukan integrasi kebudayaan sehingga dari situ lahirlah agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat musuh besar manusia menurut agama Hindu yang disebut Satripu, yang berada di dalam diri setiap manusia, di mana sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi watak dan perilaku manusia itu sendiri. Itulah sebabnya watak dan perilaku manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Satripu tidak bisa dihilangkan karena begitu melekat dalam diri manusia. Satu-satunya cara adalah dengan mengendalikannya. Untuk itu, kita harus bisa mengendalikan sifat tersebut agar nantinya kita mendapat ketenangan di dalam diri. Jika hati kita tenang, maka pemikiran yang jernih senantiasa datang dari segala penjuru. Dari pemikiran yang jernih, kita senantiasa dapat berkata dan berbuat yang baik. Agama Hindu mengajarkan bahwa manusia Hindu mempunyai 6 macam musuh yang harus dihancurkan atau dimusnahkan. Keenam musuh itu disebut Satripu. Satripu mengandung arti Sat yang artinya 6, Ripu yang artinya musuh. Jadi, Satripu artinya 6 macam musuh yang harus dihilangkan dari diri setiap manusia. Setiap manusia yang masih terikat oleh karma dan kegelapan batin atau ketidaktahuan, maka ia akan terus terkena hukum punarbawa atau samsara, atau yang disebut juga dengan kelahiran kembali, yaitu hukum tumbal balik. Ia akan mengalami kelahiran yang berulang-ulang kembali. Ini berarti ia pasti mengalami suka dan duka, usia tua, sakit, dan bahkan mati. Berbagai derita silih berganti dengan suka yang pasti dilaluinya. Inilah yang telah bebas dari ikatan karmanya dan avidya itu. Maka ia bisa terlepas dari cengkeraman perputaran roda samsara atau punarbawa tersebut. Dengan demikian, ia bisa bersatu kembali dengan Parama Atma atau Brahman yang merupakan sumber Atma. Jika demikian halnya, maka ia tidak lahir lagi seperti orang yang pertama tersebut. Ia telah mencapai tujuan tertinggi ajaran agama Hindu, yaitu moksa. Namun untuk mencapai moksa itu tidaklah mudah. Walaupun demikian, hakikatnya menjelma sebagai manusia merupakan suatu keuntungan yang sangatlah besar. Karena sesungguhnya amatlah sukar untuk dapat menjelma kembali sebagai manusia itu sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, ada sloka yang berbunyi Moksatam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang berarti tujuan agama Hindu adalah mencapai kebahagiaan abadi atau moksa, yang kemudian dijabarkan dalam ajaran Catur Purusa Artha. Adapun pengertian Catur Purusa Artha yaitu Catur artinya 4, Purusa artinya hidup, Artha artinya tujuan. Jadi, Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup sebagai manusia di dunia. Hal ini tertulis dalam Brahma Purana 228,45 yaitu Dharma Artha Kama Moksana Sarira Sadanam, yang artinya badan yang disebut sarira hanya boleh digunakan untuk mencapai Dharma Artha Kama dan moksa. Bagian-bagian dari Catur Purusa Artha yang pertama ada Dharma, yang merupakan kebenaran absolut yang menjadikan manusia berbudi pekerti luhur. Yang kedua ada Artha, yang berarti kekayaan benda-benda duniawi. Yang ketiga ada Kama, yaitu memperoleh kenikmatan duniawi.
Yang keempat ada moksa atau kebahagiaan abadi. Dharma merupakan dasar dan penuntun manusia untuk menuju kesempurnaan hidup dan ketenangan lahir batin. Demikianlah Dharma sebagai dasar dan penuntun manusia di dalam setiap kehidupan di alam semesta ini. Orang yang tidak mau menjadikan Dharma sebagai jalan hidupnya, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama sisa hidupnya, tetapi akan mengalami kesedihan. Hanya atas dasar Dharma lah manusia akan dapat mencapai kebahagiaan dan kelepasan serta lepas dari ikatan duniawi dan mencapai moksa yang merupakan tujuan tertinggi. Demikianlah catur purusa arta itu. Demikian Manusamhita merumuskan Dharma sebagai berikut. Weda Pramanakah Creyah Sadanam Dharma, yang artinya Dharma atau agama tercantum di dalam ajaran suci Weda sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan hidup, bebasnya roh dari penjelmaan, dan manunggal dengan yang widiwasa atau Brahma. Maka dari itu, di dalam memenuhi segala nafsu dan keinginan harus berdasarkan atas kebajikan dan kebenaran yang dapat menuntun setiap manusia dalam mencapai kebahagiaan. Karena seringkali manusia menjadi celaka atau sengsara dalam memenuhi nafsu atau kama bila tidak berdasarkan atas Dharma. Oleh karena itu, Dharma harus menjadi pengendali dalam memenuhi tuntutan kama atas arta tersebut. Selanjutnya, terdapat sloka di dalam Cantiparwa disebutkan pula sebagai berikut. Prabartaya Bhutanam Dharma Prawacanam Kertam Yahsyat Prabhawacam Yuktah Saca Dharma Iti Nicacaya. Artinya, segala sesuatu yang bertujuan memberikan kesejahteraan dan memelihara semua makhluk hidup, itulah disebut Dharma atau agama. Segala sesuatu yang membawa kesentosaan, dunia itulah disebut Dharma yang sebenarnya. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat dasar-dasar yang menjadi tujuan hidup dan dasar hidup umat Hindu, yang disebut Pancasrada. Arti dari Pancasrada yaitu Panca artinya 5, Srada artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi dapat disimpulkan Pancasrada adalah 5 kepercayaan atau keyakinan yang menjadi dasar umat Hindu. Bagian-bagian dari Pancasrada ada 5. Yang pertama ada percaya terhadap adanya Brahman atau Tuhan. Maksud dari percaya yang adanya Tuhan di sini adalah kita harus tahu dan sadar adanya Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Ada sloka yang berbunyi Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman, yang artinya Tuhan hanya ada satu dan Tuhanlah yang maha sempurna. Yang kedua ada percaya terhadap adanya Atma. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Brahma yang memberikan makhluk hidup di alam semesta. Yang ketiga ada percaya terhadap adanya karma pala. Karma pala artinya hasil perbuatan yang kita lakukan. Karma pala didapatkan berdasarkan apa yang kita lakukan sesuai dengan Trikaya Parisuddha. Yang keempat ada percaya terhadap adanya Punarbawa. Punarbawa artinya kelahiran kembali secara berulang-ulang. Yang terakhir yaitu ada percaya terhadap adanya moksa. Moksa berasal dari kata much yang artinya bebas. Bebas yang dimaksud di sini adalah kebebasan dari ikatan duniawi. Syarat utama untuk mencapai moksa yaitu melakukan segala ajaran agama dengan benar. Dalam Bhagavad Gita 3.31 4.39,40 menyatakan mengenai Srada ini sebagai berikut. Mereka yang selalu mengikuti ajaranku dengan penuh keyakinan atau Srada serta bebas dari keinginan duniawi juga akan bebas dari keterikatan yang ia miliki, keimanan yang mantap, memperoleh ilmu pengetahuan, menguasai panca indrianya. Setelah memiliki ilmu pengetahuan, dengan segera mencapai kedamaian yang abadi. Tetapi mereka yang dungu, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak memiliki keimanan, dan diliputi keraguan-raguan, orang yang demikian ini tidak akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di dunia lainnya. Puja 2003.297. Keyakinan atau kepercayaan manusia itu harus dilandasi juga dengan bakti.
Karena jika hanya serada saja, tanpa adanya bakti dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak akan pernah mencapai kesempurnaan yang abadi. Dalam Bhagavad Gita 6.37 seperti berikut. Seseorang yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, walaupun ia memiliki serada, apabila pikirannya mengembara kemana-mana, jauh dari yoga, apakah yang akhirnya akan diperoleh wahai Krishna? Tentunya gagal mencapai kesempurnaan di dalam yoga. Demikian pula dalam Bhagavad Gita 6.47 disebutkan, di antara para yogi yang memuja aku dengan penuh keimanan yang mantap, yang hatinya menyatu kepada aku, inilah menurut pendapatku yogi yang paling sempurna. Hal ini ditegaskan kembali dalam terjemahan Bhagavad Gita 7.22 yang dinyatakan sebagai berikut. Berpegang teguh pada keyakinannya itu, mereka berbakti melalui keyakinannya, daripadanya memperoleh apa yang diharapkan mereka itu sendiri, yang sebenarnya akan terkabulkan oleh itu sendiri. Pernyataan terakhir ini menunjukkan bahwa betapa toleransi atau penghargaan terhadap keimanan atau keyakinan seseorang sangat dihargai, karena dengan kebaktiannya itu akan terkabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan agama Hindu dan dasar-dasar agama Hindu. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Om Pramadat Kesama Swamam. Om Santi 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 Om.